Contoh lain jemaah sekalian, salawat burdah. Syair yang mereka anggap juga salawat. Ini parah sekali kesyirikannya. Al-Busiri, penulis syair burdah, sekaligus mereka sebut salawat burdah, berkata, Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwak, inda huduthil hadithil amim. Wahai makhluk yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa musibah. Subhanallah. Ini lebih parah sebenarnya daripada sekedar menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Allah pun sudah nggak dipakai sama dia. Karena dia katakan, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Bukan lagi kepada Allah. Kalau dia mengatakan, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu dan kepada Allah, itu syirik. Sekarang Allah malah sudah nggak dipakai. Orang ini telah memvonis tanpa mengetahui penjelasan para ulama tentang syair yang ditulis oleh Al-Busiri yang dia namakan Al-Burdah. Sebelum kita membahas makna syairnya, terlebih dahulu kita melihat biografi Al-Busiri. Di dalam kitab Al-A'lam, karya Az-Zirikli, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6 yang diterbitkan oleh Darul Ilmi lil Malayin, cetakan ke-15 tahun 2002 Masehi, halaman 139. Az-Zirikli berkata tentang biografi Al-Busiri, ia adalah Muhammad bin Sa'id bin Hammad Al-Busiri Al-Misri, adalah seorang ahli syair. Bagus rangkaian kalimatnya, indah susunan maknanya. Di dalam kitab Mu'jamul Mu'allifin, karya Umar Ridho Kuhala, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1993 Masehi, halaman 317. Umar Ridho Kuhala berkata dalam biografi Al-Busiri, Muhammad Al-Busiri, yaitu Muhammad bin Sa'id bin Hammad, sampai kalimat di antara karyanya adalah Qasidah Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah yang dikenal dengan Al-Burdah. Jika penyusun burdah ini telah dikomentari oleh ulama lain tentang kedudukannya, sehingga dapat menunjukkan apa yang dia ciptakan merupakan kebaikan, apalagi isi dari burdah tersebut adalah pujian-pujian. Orang ini telah melecehkan kandungan dari qasidah burdah tanpa melihat penjelasan dari ulama lain mengenai maknanya. Mari kita lihat kitab berikut. Di dalam kitab Al-Burdah, karya Imam Al-Busiri, salah satu ulama Ahlus Sunnah, dengan mukhtasar syarah Syekh Al-Bajuri yang diterbitkan oleh As-Safa, Kairo, halaman 68. Al-Bajuri ketika menerangkan kalimat syair ini, dia berkata, pernyataan Al-Busiri, aku tidak memiliki siapapun sebagai tempat berlindung selainmu, maknanya adalah tidak ada seorang pun yang aku berlindung kepadanya selainmu ketika ditimpa peristiwa yang besar. Maknanya adalah yaitu ketika kumpulnya semua manusia. Maksudnya adalah hari kiamat, yang mana semua Rasul akan berkata, diriku, diriku. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umatku, umatku. Sekarang sudah jelas bahwa yang dimaksud meminta pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat di hari kiamat, sebagaimana riwayat yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, halaman 1169. Karena riwayat ini sangat panjang, kami akan sampaikan kesimpulannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kondisi manusia kelak di hari kiamat, yang mana mereka akan meminta pertolongan kepada para nabi alaihimussalam, di antaranya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihimussalam. Namun para nabi tersebut tidak dapat menolong mereka dan menyarankan untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak apa tanggapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu aku pergi hingga sampai di bawah arsy, maka aku tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kalimat, kemudian dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, engkau akan diberikan. Berilah syafaat,
niscaya engkau diizinkan untuk memberi syafaat. Kemudian aku mengangkat kepalaku dan aku berkata, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Dalam riwayat ini, Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara para nabi alaihimussalam yang lain mengatakan, diriku, diriku. Perhatikanlah, sholawat yang dibaca oleh orang ini tidak sesuai dengan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari halaman 832, Nabi Sallallahu Alaihi bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Namun karena kelompok orang ini yang memiliki agama, sekalipun sholawat itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi untuk mereka tidak masalah. Kami sarankan kepada para pemirsa yang biasa membaca sholawat burdah agar tidak meninggalkannya dan terus merutinkannya. Insya Allah akan menjadi suatu tali penyambung antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi di hari kiamat nanti, di mana semua manusia akan membutuhkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi